Saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Samuel pasal 15. Bagaimana Absalom memboikot bapaknya sendiri Daud dengan dia akhirnya mengangkat dirinya menjadi raja. Dan Daud sangat ketakutan. Daud melarikan diri dengan anak buahnya. Mereka mendaki ke Gunung Zaitun tanpa memakai alas kaki dengan bercucuran air mata. Karena Daud diusir oleh anaknya sendiri. Satu keadaan yang sangat tragis sekali. Ya, Daud lari dengan ketakutan akan dibunuh oleh anaknya, dan ya itulah akibat dosa. Kita akan lanjutkan sekarang ya 2 Samuel pasal 16. Judul perikopnya Daud bertemu dengan Siba. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba hamba Mefiboset mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebunjung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Siba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Siba kepada raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Siba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mefiboset. Kata Siba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja. Ya Bapak Ibu, Saul adalah ya kakek Mefiboset. Jadi Saul ingat ya sudah mati, dan Mefiboset ini ya adalah cucu dari Raja Saul ya, dan Saul adalah kakeknya Mefiboset. Kemungkinan besar Siba telah berbohong dengan berharap menerima hadiah dari Raja Daud. Ya, untuk melihat cerita ini dari pihak Mefiboset, untuk mengetahui cerita mengenai Mefiboset nanti kita bisa lihat pada pasal yang ke-9. Ya, dan Daud yakin bahwa tuduhan Siba terhadap Mefiboset dilakukan tanpa memeriksa kebenarannya atau bahkan tanpa meragukannya. Jadi jangan terlalu cepat menerima celaan seseorang terhadap orang lain, terutama kalau orang yang mendakwa itu bisa mendapatkan keuntungan dari kejatuhan orang lain tersebut. Daud seharusnya meragukan komentar-komentar dari Siba sebelum dia memeriksanya sendiri. Jadi ketika Daud berjumpa dengan Siba, ya, dan Siba membawa makanan, buah-buahan dan juga keledai. Kemudian Daud bertanya, di manakah anak tuanmu? Ya, jawab Siba kepada raja, ia ada di Yerusalem, sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Dia berkata bahwa ya kerajaan itu akan dikembalikan kepada Siba karena dia adalah cucu dari Saul. Ya, lalu berkatalah raja kepada Siba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mefiboset. Kata Siba, aku tunduk. Ya, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu ya tuanku raja. Jadi dia bilang bahwa ya kerajaan Yerusalem Israel akan segera dikembalikan ke tangannya karena dia cucunya Saul. Tapi kemungkinan dia berbohong ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-5, Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Ya, Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, enyahlah engkau penumpah darah orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja,
Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadaku, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian?" Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian." Ayat 12, "Mungkin Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang ini pada hari ini." Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Kita lihat di sini, ya, Simei terus menyemburkan kata-kata marah dan kutuk terhadap Raja Daud. Walaupun kutukan-kutukan Simei itu sebenarnya tidak benar. Ya, kita tahu bahwa Daud tidak pernah terlibat atas kematian Saul. Ya, Saul mati bunuh diri karena ya orang Filistin sudah mengalahkan tentara Israel. Ya, dan Daud tidak bersalah dalam hal ini. Walaupun apa yang diucapkan Simei itu adalah bohong. Ya, Daud kita tahu bersama, bahkan semua keturunan Saul dicari oleh Daud ketika dia menjadi raja. Dia memberikan kepada mereka warisan, mengembalikan harta Saul. Ya, dia tidak pernah kepahitan terhadap keturunan Raja Saul. Makanya apa yang diucapkan oleh Simei, ya, dan kita tahu bersama dia adalah juga salah satu kaum keluarga Saul, ya, Simei ini. Ya, namun Daud tidak mau terpancing emosinya. Ketika para pengikutnya bahkan prajuritnya mendengar Daud dikata-katai, mereka akan memenggal kepala Simei. Tetapi Daud tetap tenang dan sabar menghadapi semua kutukan itu. Ya, karena ya Daud berkata, mungkin Tuhanlah yang mengizinkan. Dia bilang, ya, kalau Tuhan yang menyuruh dia mengutuk aku, kamu mau apa? Daud berkata, anakku sendiri saja, anak kandungku saja ingin membunuhku. Apalagi ini adalah keluarga Saul. Dari sini kita belajar, ya. Mari kita mengambil sikap sama seperti Daud. Ya, ketika kita dihujat, kita dimaki, kita dihianati, ya apapun orang katakan kepada kita, ya jangan terpancing emosi kita. Kita percaya bahwa semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Biarkanlah, Daud bilang, justru mungkin ya karena aku tidak membalas segala kutukannya, aku mendapat kasih karunia. Tuhan mendengar ya penderitaanku, aku sudah dimaki-maki sama Simei, tapi aku tidak membalas dia. Ya, dan biarlah itu menjadi satu kasih karunia bagiku. Kita melihat saudara, ya ketika kita difitnah, dihina, lalu kita nggak membalas, itu bisa menjadi satu kasih karunia yang akan mendatangkan anugerah Tuhan atas hidup kita. Kita lanjut ayat 15, Husai dan Ahitofet menghadap Absalom. Ayat 15, maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem dan Ahitofet ada bersama-sama dengan dia. Ketika Husai orang Arki sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, hiduplah raja, hiduplah raja. Berkatalah Absalom kepada Husai, inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu? Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu. Saudara, kita lihat di sini ya bahwa betapa jahatnya Absalom. Ketika ya Husai tadi yang dikirim oleh Daud, ya dia bilang kamu pergi, nanti kamu ya kasih aku informasi sebagai mata-matanya Daud. Ya, ketika Husai ya orang Arki sahabat Daud itu melihat ya
Absalom, dia pura-pura berkata, hiduplah raja, hiduplah raja. Lihat apa kata Absalom. Ya, berkatalah Absalom kepada Husai, inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu? Siapa yang dia maksud sahabat Husai? Itu ayahnya sendiri loh, Absalom. Daud, itu adalah ayahnya Absalom, yaitu Daud, yang dia bilang, kenapa engkau nggak pergi ngikuti sahabatmu itu, yaitu Raja Daud. Itu ayahnya. Orang jahat itu saudara ya, tidak lagi diberi satupun belas kasihan di hatinya. Ketika akhirnya Husai membuktikan bahwa dia akan setia kepada Absalom dan tidak lagi setia kepada Raja Daud, ya kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Ya, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, ya ketika ya Husai itu datang menemui Absalom, dia pura-pura berkata bahwa dia setia kepada Absalom. Dan akhirnya Absalom meminta nasihat kepada Ahitofel. Apa yang harus dia perbuat selanjutnya, dan dia berkata, hampirilah istri-istri gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkan. Ada 10 gundik yang ditinggalkan Daud. Peristiwa ini menggenapi prediksi Nabi Nathan. Ingat bahwa karena dosa Daud, ya, dia berkata, engkau akan melihat dan seluruh Israel akan melihat bahwa orang lain akan tidur dengan istri-istrimu, ya. Dan itu yang Tuhan sampaikan lewat Nabi Nathan. Engkau melakukannya dengan Betseba secara tersembunyi, ingat ya saudara. Tetapi Tuhan berkata, ya aku akan melakukannya secara terang-terangan, dengan mata seluruh Israel akan melihat istrimu ditiduri oleh orang-orang lain, dan termasuk itu adalah anaknya sendiri yang meniduri ya istri-istri Daud, gundik-gundiknya. Betapa tragis, dan kutukan itu benar terjadi. Ya, makanya Daud berkata, ya apa yang disampaikan Ahitofel itu adalah sama dengan petunjuk. Memang yang sudah dikatakan oleh Allah itu akan terjadi. Ya, dulu Daud ya mengambil Betseba dengan sembunyi-sembunyi, tapi Tuhan bilang akan terjadi kemudian istri-istrimu ya akan diserahkan kepada orang lain di depan seluruh Israel. Dan ketika Ahitofel memberikan nasihat kepada Absalom, dia bilang, ya maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Ya, dan semua orang Israel tahu bahwa istri-istri Daud diambil oleh anaknya sendiri. Apa yang sudah Tuhan ucapkan itu menjadi kenyataan. Ya, kutuk itu terjadi. Dan kita melihat bahwa ya hati-hati dari firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa ya dosa itu akan mendatangkan ya maut atau upahnya. Sekarang kita lanjutkan 2 Samuel pasal yang ke-17. Nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai. Kita ingat Husai ini adalah mata-matanya Daud. Daud berkata, kamu pergi masuk ke istana Absalom, pura-pura menyamar menjadi orang yang mendukung Absalom, dan kamu harus membatalkan nasihatnya, penasehatnya, ya karena itu penasehat yang jahat, yaitu ya Ahitofel, dan kamu harus mencoba mengambil alih ya dan memberikan nasihat yang baik kepada Absalom.
2 Samuel 17 ayat yang pertama, berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ya sungguh kejam ya. Absalom ini tidak memiliki hati nurani. Ketika penasehatnya berkata bahwa dia akan mengejar Daud, karena Daud sekarang sudah lemah dalam pelariannya, dia pasti akan dapat mengejar dan akan membunuh Daud. Ya, kita lihat saudara. Dan Absalom menyetujui ya apa yang diusulkan oleh penasehatnya Ahitofel. Ya, betapa ya keji, dan kita melihat bahwa Daud tidak ada salah apa-apa ya, dan Daud adalah ayahnya sendiri. Tapi sungguh luar biasa kejahatan dari Absalom ini, tapi itulah kutuk yang harus Daud terima karena kesalahan yang pernah dilakukan membunuh Uria di medan pertempuran dengan sengaja menyuruh Uria diletakkan di bagian depan. Ketika pada waktu itu Ahitofel memberi nasihat kepada Absalom bahwa dia akan mengejar Raja Daud dan membunuhnya, semua setuju, termasuk tua-tua Israel juga semua setuju untuk melakukan hal itu. Ya, dan ayat yang kelima di sana berkata, tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian, beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel. Apakah kita turut menasehatinya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, ya nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati, ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila ada pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali, sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia adalah orang-orang yang gagah perkasa. Sebab itu kunasehatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Betseba berkumpul kepadamu seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Jadi Bapak Ibu, ya Husai memberikan sebuah nasihat ya kepada Absalom. Dia berkata jangan ikuti nasihat dari Ahitofel, dengan alasan dia bilang kalau mereka mengejar Daud itu bukan orang bodoh. Daud itu seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia tidak mungkin membiarkan dirinya dibunuh. Ya takutnya nanti malah akan terjadi kekalahan di pihak Israel. Ya, dan Husai memberikan nasihat kepada Absalom untuk ya kumpulkan seluruh rakyat Israel ya, dan Absalom juga kalau mau mengejar Daud maka dia juga harus turut bersama-sama untuk pergi mengejar Daud ya. Dan dia bilang di sana, sebab itu ya kunasehatkan ya, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Betseba berkumpul kepadamu seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi sehingga tidak ada yang lolos,
baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan, dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Ya, kita lihat saudara, Husai adalah seorang yang diutus oleh Raja Daud masuk ke istana Absalom. Dan Daud berkata, ya biar dia menjadi mata-mata Daud dan menggagalkan rencana dari Ahitofel, ya. Dan akhirnya ya apa yang disampaikan oleh Husai ya itu disetujui. Husai meminta kepada Absalom untuk Husai meminta kepada Absalom melalui sanjungan. Karena memang Absalom ini orang yang sombong, orang yang ya sangat berambisi, jadi harus dinasihati dengan kata-kata sanjungan dan pujian. Maka kesombongan Absalom menjadi perangkap bagi dirinya sendiri. Husai meramalkan kemuliaan besar bagi Absalom ya kalau dia secara pribadi memimpin seluruh pasukan untuk melawan Daud. Ya, kecongkakan mendahului kehancuran, kata firman Tuhan. Ya, jadi Husai hanya memancing sedikit kesombongannya. Dia bilang ya Absalom harus maju untuk menyergap Daud dan orang-orangnya supaya Absalom mendapat ya sanjungan dari seluruh orang Israel. Ya, maka seluruh orang Israel itu pasti ya akan mengeluk-elukkan dia. Jadi tuanku Absalom harus ikut maju. Ingat ya, firman Tuhan berkata itu memang ya kecongkakan akan mendahului kehancuran. Jangan jadi orang yang sombong, orang yang angkuh ya. Kita harus selalu berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa semua yang terjadi di hidup kita ini hanya karena anugerah Tuhan. Ya, ndak usah mencari pujian, ndak usah mencari sanjungan dari orang. Ya, berjalanlah tetap di jalan-jalannya Tuhan. Absalom sedikit saja dia dipuji, ya dia lupa. Ya, dia tidak tahu bahwa ya pujian itu mendatangkan ya kehancuran bagi dia. Dengan memberi nasihat, Husai berkata kepada Absalom, raja harus ikut bertempur. Dan di sana dikatakan dengan jelas tadi ayat 14, ya berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab apa di sana dikatakan? Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Jadi ini adalah sebuah jebakan sebenarnya yang memang Tuhan izinkan ya untuk ya mencelakakan Absalom, jahat, yang iri, yang dengki dan juga tinggi hati, penuh dengan kesombongan. Hati-hati saudara, rencana Tuhan bagi hidup kita itu adalah rancangan kebaikan. Tapi ketika seseorang menentang Tuhan dengan berlaku jahat, maka ya rancangan kemurkaan itulah yang akan terjadi. Ketika akhirnya ya Absalom sombong dan dia menerima nasihat dari Husai, dan ini adalah satu ya cara yang tepat untuk menghidupkan ambisi-ambisi Absalom di dalam dirinya. Ya, sehingga dia jatuh di dalam jebakan, saudara. Ya, dan kita melihat di sini ya satu hal yang saya ambil di sini dikatakan bahwa ya akhirnya Tuhan ya sebab Tuhan telah memutuskan ya bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan. Sebenarnya kalau kita lihat benar nasihat Ahitofel itu. Dia mau mengejar Raja Daud dan pasti sekarang Raja Daud sudah kelelahan karena mereka sedang melarikan diri. Ya, dan dia pasti bisa akan mengalahkan Daud dan orang-orangnya.
Tapi dikatakan di sana Tuhan menggagalkan nasihat ya dari Ahitofel itu dan mengangkat nasihatnya Husai ya, yang akhirnya menjadi jebakan bagi Absalom untuk mendatangkan celaka. Kita akan lanjutkan besok. Satu hal yang harus kita ingat bahwa ingat rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Namun ketika hidup manusia tidak mau bertobat dan terus melakukan kejahatan, jahat, maka semua itu akan mengubah ya rencana Tuhan yang baik akan menjadi kutuk dalam hidup kita, sehingga kecelakaan karena siapa yang menabur angin dia pasti akan menuai badai. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan mengingatkan kepada kami dari kejahatan Absalom. Kami dapat belajar bahwa Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu dalam hidup manusia. Kalau kami tidak bertobat, maka rancangan kemurkaan itu akan terjadi. Tuhan sanggup mengubah setiap rancangan manusia. Ajar kepada kami juga untuk tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang jahat, namun belajar mendengar nasihat-nasihat yang benar. Jadikan juga kami menjadi orang-orang yang memberi nasihat kepada orang lain, nasihat kebaikan, nasihat kebenaran, dan bukan nasihat kejahatan. Tuhan, beri kami hikmat-Mu untuk kami boleh menjadi orang-orang yang memberi nasihat kepada orang lain tentang kebenaran-Mu, dan juga kami boleh menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat yang benar supaya Tuhan tidak mengubah rancangan kebaikan menjadi rancangan kecelakaan. Berkati bangsa kami Indonesia, Bapa, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Engkau Tuhan yang melakukan, yang Kau berkati juga Tuhan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan tercurah di dunia ini Bapa, semua orang berbalik, bertobat, kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa dan kejahatan. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat anugerah rahmat-Mu tercurah atas setiap kami. Mari saudara buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.